Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Gimana liburannya kemarin ini? Sekarang udah semester 2 ya. Kemana liburannya kalian? Gimana? Enggak liburan nih. Cuma di rumah aja. Iya. Ngajak jalan-jalan. Ada yang tahu nggak sekarang materinya apa? Belum. Materi kita pada pertemuan pertama di semester 2 ini menyederhanakan bentuk aljabar ya. Nah, sebelumnya ada yang ingat nggak aljabar itu apa? Perhatikan dulu ya Mas Alif sama Mbak Dinda. Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu nggak aljabar itu apa? Lupa. Aljabar adalah cabang ilmu matematika yang di dalamnya memuat dan memanipulasi simbol-simbol. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan tujuan pembelajarannya dapat mengelompokkan dan menyusun bentuk aljabar dan dapat menyederhanakan bentuk suku banyak dengan dua variabel. Nah, ini ada yang pertama suku tunggal atau monom dan suku banyak atau polinom. Bentuk-bentuk aljabar sampai dengan F pada bangun ini menyatakan berbagai ukuran dari prisma tegak di samping. Nah, dari bangun ini nanti ada dua kasus. Yang kasus pertama, kita pikirkan jumlah suku yang dituliskan pada bentuk aljabar. Nanti diperhatikan satuannya, dan kasus kedua nanti diskusikan bagaimana kita mengelompokkan bentuk aljabar tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Nah, dari bangun ini, untuk yang A, adalah 4x gitu. Kita perhatikan x-nya. X ini kan adalah sisinya. Nah, berarti 4x ini bisa disebut juga x kali x kali x kali x. Nah, ini kan sama aja ini sama aja x tambah x tambah x tambah x. Nah, kalau di rumus balok kan ini sama aja keliling persegi. Berarti sama aja sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi untuk 4x ini adalah keliling persegi. Untuk persegi atas dan persegi yang bagian bawah. Nah, untuk yang B, x kuadrat ini sama dengan x dikali x. Nah, ini kan kalau dibangun balok berarti kan di bangun ini ada banyak bangun datar. Di sini kan ada persegi
panjang, persegi, persegi panjangnya 4. Nah, untuk X kuadrat ini kan berarti X kali X. Bisa berarti ini tuh sisi kali sisi. Sisi kali sisi itu rumus apa? Luas persegi. Luas persegi. Selanjutnya yang C, 2X ditambah 2Y. 2X tambah 2Y berarti perhatikan yang sisi X dan sisi Y. 2X tambah 2Y kan berarti X ditambah X ditambah Y ditambah Y. Ini kan sama aja sisi ditambah sisi. Sisi ini tuh sisi yang panjangnya persegi panjang, terus yang satunya ini lebarnya. Yang sisi tambah sisi ini bisa dituliskan ini panjang, ini lebarnya berarti 2 kali P ditambah 2 kali L. Nah, 2 kali P tambah 2 kali L ini adalah rumus keliling persegi panjang. Untuk yang D, X, Y. X, Y ini kan berarti X dikali Y, yang artinya panjang dikali lebar. Panjang kali lebar itu adalah rumus persegi panjang. Untuk yang E, 2X kuadrat ditambah 4XY. Ini kan sama aja X kuadrat tadi luas persegi, terus XY adalah luas persegi panjang. Jadi luas 2 luas persegi ditambah 4 luas persegi panjang. Ini tuh berarti rumus dari luas permukaan. Satuannya sentimeter persegi. Untuk yang F, X kuadrat Y ini sama aja X kuadrat tadi luas persegi sama Y, berarti bisa aja ditulis itu, lihat X dan Y itu kan berarti panjang kali lebar kali tinggi di bangun ruangnya. Berarti ini adalah rumus satuannya. Nah, ini untuk kasus pertamanya. Untuk kasus keduanya, mendiskusikan bagaimana kita mengelompokkan bentuk aljabar tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Dari ini kan kita dapat diklasifikasikan berdasarkan bilangan atau variabel. Yang 4X ini 4-nya adalah bilangan, X-nya adalah variabel. Terus untuk bentuk aljabar dalam bentuk hasil kali antar bilangan atau antar variabel seperti 4X dan XY disebut suku tunggal atau monom. Jadi suku tunggal itu yang seperti ini.
Selanjutnya untuk bentuk-bentuk aljabar yang diperoleh dari hasil penjumlahan suku tunggal seperti 2x tambah 2y, ini adalah suku polinom atau suku banyak. Sampai sini paham membedakan suku monom dan suku polinom? Tanduknya. Ya. Oh, kalau yang dipelajari sebelum-sebelumnya misal 4x, x-nya kan variabel. 4 itu namanya koefisien bukan bilangan. Oh. Koefisien kan juga bisa disebut bilangan. Kalau 4 aja nggak pakai 4x juga bilangan. Terus bedanya apa? Berarti yang ini kita sebut koefisien saja. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, lanjut ya. Selanjutnya contoh untuk polinom. Nah ini kan x kuadrat kurangi 4x ditambah 3. Nah x kuadrat min 4x dan 3 ini disebut suku. 3-nya disebut suku konstanta. Paham? Selanjutnya materinya derajat dari bentuk aljabar. Derajat dari bentuk aljabar adalah banyaknya variabel yang dikalikan dalam suatu bentuk suku tunggal disebut derajat dari suku tunggal tersebut. Jika suku tunggal hanya memiliki satu variabel, maka konsep derajat sama dengan pangkat. Nah, dari ini nyatakan tiap bentuk suku tunggal berikut dengan menggunakan tanda perkalian kali. Yang ini sudah dicatat? Bagus ya. Udah. Yang pertama itu 2x. Kalau dibentukkan dalam bentuk perkalian kan berarti 2 dikali x. Ini tuh termasuk derajat 1 karena variabelnya 1. Untuk yang B min 3x kuadrat, kalau bentuk perkalian berarti min 3 dikali x dikali x. Ini termasuk derajat 2 karena variabelnya 2. Untuk yang C 5x kuadrat y, kalau bentuk perkalian 5 dikali x dikali
dikali X dikali Y. Ini derajat 3. Karena variabelnya 3. Sampai sini paham? Jadi suatu bentuk aljabar berderajat 1 disebut bentuk linear, bentuk aljabar berderajat 2 yang lainnya memiliki satu variabel disebut bentuk kuadrat, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya adalah suku-suku sejenis. Ini ada contoh, saya ingin membeli 3 apel dengan harga masing-masing Rp dan 4 donat dengan harga masing-masing Rp. Namun, saya tidak mempunyai cukup uang sehingga saya mengurangi 2 apel dan menambah 2 donat. Nah, ini dinyatakan harga total dari pembelian ini dengan menggunakan sebuah bentuk aljabar. Jadi untuk apelnya kita asumsikan A, dan untuk donatnya B, A rupiah dan B rupiah. Itu tadi ingin membeli 3 apel dengan harga masing-masing Rp dan 4 donat dengan harga masing-masing Rp. Jadi 3 apel sama dengan 3A dan 4 donat sama dengan 4B. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk aljabar berarti 3A ditambah 4B. Lalu dia tidak mempunyai cukup uang, jadi dia mengurangi 2 apel dan menambah 2 donat. Jadi 2 apel sama dengan 2A dan 2 donat sama dengan 2B. Dalam bentuk aljabar kan berarti 2A ditambah 2B. Nah, konteksnya kan dia tidak mempunyai cukup uang, mengurangi 2 apel dan menambah 2 donat. Jadi 3A dikurangi 2 apelnya tadi 2A ditambah 4 donat ditambah donat yang ditambah tadi, berarti 1A ditambah 6B, atau bisa ditulis A ditambah 6B. Jadi untuk bentuk aljabarnya harga totalnya A ditambah 6B. Sampai sini paham untuk suku-suku sejenisnya? Kalau sudah paham, Ibu mau membagikan lembar soal, nanti dikerjakan satu-satu, terus nanti Ibu buat kelompok 2-2, setelah itu dicocokkan hasilnya dengan teman kelompoknya, nanti hasilnya didiskusikan dan dipresentasikan. Diberi waktu 7 menit ya untuk mengerjakan.
Sudah selesai. Nanti untuk kelompok diskusinya nanti Miranti sama Dinda, Arif sama Sita, Aida sama Alisha, Sana sama Ibu.